Assalamualaikum. Halo semuanya, balik lagi bersama gue Putri. Jadi di kesempatan kali ini gue mau cerita-cerita, gue mau sharing lagi mengenai satu topik ini, yaitu apa sih silent treatment itu? Mau tahu lebih lanjutnya? Yuk disimak. Oke, jadi jika kamu pernah merasa bahwa lagi didiemin nih sama seseorang atau orang lain yang mungkin itu hubungannya cukup dekat dengan kalian, bisa pasangan, keluarga, teman, sahabat, teman kerja, atau bahkan atasan. Sudah pasti rasanya nggak nyaman kan? Apalagi kalau misalkan kita nebak-nebak nih, gue punya salah apa sih sampai didiemin kayak gini? Oke teman-teman, jadi di kesempatan kali ini gue bakalan ngebahas soal yang namanya silent treatment. Apa sih silent treatment itu? Jadi silent treatment itu adalah salah satu kekerasan emosional yang tanpa disadari membuat efek psikologis yang tentunya gak nyaman bagi si korbannya. Silent treatment ini menurut ahli merupakan perilaku di mana salah satu individu dalam sebuah hubungan itu mengabaikan, tapi itu kayak memutuskan kontak dari segala macam bentuk komunikasi terhadap orang lain. Nah, bentuk komunikasinya seperti apa sih? Oke, jadi contohnya seperti di WA nggak dibalas, nggak ada respon, di email juga nggak ada respon, di telepon mungkin nggak diangkat, bahkan mungkin di reject, dan juga kita misalkan mempunyai beberapa sosial media yang kita punya gitu kan, itu pun masih diblok gitu kan. Sebenarnya untuk era yang transparan kayak sekarang tuh silent treatment tuh agak susah ya, karena kita tidak terlepas dari yang namanya sosial media. Nah, terkadang kita lebih memilih untuk diam atau menghindari mengatakan hal-hal yang dirasa membuat emosi atau takut melukai perasaan seseorang yang kita berikan silent treatment itu. Jangan salah satu itu semua akan membuat korban yang mendapatkan tindakan silent treatment ini justru malah merasa kewalahan. Dan ada beberapa orang yang menggunakan treatment ini atau teknik silent treatment ini untuk memegang kendali atas sebuah komunikasi. Efek yang dirasakan secara psikologis dari silent treatment itu sendiri yaitu biasanya terdapat rasa nyeri di bagian beberapa tubuh. Misalnya tanpa disadari, kalau kita lagi bangun tidur tuh, di sininya di belakang itu ngerasa kayak kenceng di dekat leher ya. Dan juga bisa juga di dekat dada itu ngerasanya nyeri seperti itu ya. Silent treatment sendiri sering sekali dikaitkan dengan teknik komunikasi seseorang yang membuat hubungannya menjadi tidak baik atau kurang baik dengan orang lain. Artinya, jangan sampai kita menjadi pelaku dari silent treatment tersebut. Maka dari itu, coba deh dicek, apakah kita salah satu pelaku dari silent treatment itu atau bukan. Seperti apa sih cara mengeceknya? Yuk, kita simak. Oke, jadi ada beberapa hal yang dapat kita melihat diri kita, apakah kita sebagian dari pelaku sebagian atau salah satu dari pelaku silent treatment tersebut. Yang pertama, apakah kamu tipe orang yang suka menghindar dari masalah? Yang kedua, apakah kamu tipe orang yang suka mengakomodasi ketika ada yang mengganjal di hati? Yang ketiga, apakah kamu tipe orang yang suka kompromi ketika keadaan susah? Yang keempat, apakah kamu tipe orang yang suka berkompetisi atau bersaing dengan orang lain? Yang kelima, apakah kamu tipe orang yang kalau ada masalah sebenarnya bisa dibahas atau dibicarakan dengan baik-baik untuk menyelesaikan masalah tersebut tanpa perlu ada perdebatan, tanpa perlu ada embel-embel yang lainnya lah. Nah, selain itu juga terdapat beberapa hal yang mungkin bisa kita hindari untuk salah satu menjadi pelaku silent treatment, yaitu kita dapat melatih diri kita untuk berkomunikasi secara asertif
dan terus bekerja sama dengan baik sehingga kita memiliki kompromi yang tinggi terhadap orang lain. Karena kita tidak bisa selalu memaksakan orang lain untuk sesuai dengan ekspektasi kita. Karena kita juga belum tentu bisa selalu sesuai atau belum tentu bisa sama sekali sesuai dengan ekspektasi orang lain. Oke, mungkin segitu dulu sharing atau informasi mengenai apa sih silent treatment itu, bagaimana efeknya, dan ada nggak sih beberapa hal yang kita dapat mengetahui apakah kita salah satu pelaku silent treatment atau bukan. Oke, sekian dulu dari saya. Mungkin di lain waktu dapat membahas topik-topik tertentu. Terima kasih. Wassalamualaikum.